Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Agung dari My Zero Production and My Zero Podcast malam hari ini. Malam ini adalah malam yang panjang buat kita ngapel. Malam yang panjang untuk bertemu kangen dengan siapapun ya. Tidak terpungkiri dengan pacar. Kalau saya pacaran lagi jauh, long distance relationship. Jadi malam hari ini saya bersama dengan seorang penyiar radio dari RRI ND, penyiar Pro 2 ND. Jadi kalau kamu dengar di 92,2 MHz ada suara kreativitas malam hari ini. Dulunya juga kalau saya flashback adalah seorang dancer yang juga pernah menjadi seorang mayorat ya di sekolah SMP Katolik ya. Ini luar biasa pastinya. Saya malam ini kedatangan tamu spesial dari orang radio. Ada Mbak Irin Ria. Kak Irin, apa kabar Kak Irin? Puji Tuhan, luar biasa baik. Makanya bisa hadir di sini memenuhi undangan dari Karisma. Betul. Jadi Kak Irin ini waiting list loh. Kita udah agendakan udah berapa lama ya Kak Irinnya kita ya? Dari 1 bulan yang lalu kalau betul. tidak salah. Betul. Waktu itu yang menghubungi saya Karisma. Betul. Tapi waktu itu rencananya kan sama Cleo ya. Kemudian karena satu dan lain hal, kesibukan, dan baru bisa sekarang. Baru bisa sekarang untuk bisa bergabung di My Zero Podcast nih. Kemarin kita pernah kedatangan bintang tamu, ada orang radio juga, ada partner kita juga, ada Hendra Marvin ya. saya lihat betul. YouTube juga tuh. Jadi kita bisa melihat betapa hebohnya gaya Hendra Marvin di situ ya. Jadi di situ dia tidak terlihat stay cool ya. Biasanya dia selalu stay cool kan. Betul. Tapi pada intinya dia punya ciri khas sendiri gitu ya. Tapi intinya orang radio itu selalu one take selalu siap, selalu profesional. Amin. Emang kalau menjadi seorang penyiar radio itu kudu nggak ada yang namanya nggak persiapan ya. Betul. Pasti persiapan tuh mesti banyak nih kakak ya. Dari persiapan lagu-lagu, dari persiapan materi. Kita mau hadir 15 menit sebelum acara ya. Yes, betul sekali. Jadi harus on time. Bahkan harus beberapa menit sebelum acara itu dimulai, 30 menitan itu kita sudah harus stay di lokasi. Betul. Kadang kalau kita pagi pun Kak Irin ya, jam 4 dini hari. Betul. Itu Kak Irin Ria sudah harus menghibur seluruh masyarakat ND Flores Indonesia. Untuk bisa mengabarkan kabar terbaru, kabar masa kini seperti itu Kak ya. Kalau anak muda informasi-informasi terupdate yang kita hadirkan. Itu jam 4 dini hari. Jam 4 dini hari itu saya harus bangun siap-siap. 4.30 itu sudah harus stay di studio karena jam 5 itu kita sudah mulai mengudara. Jam 5 sudah mulai mengudara. Ini kebayang jiwa kaula muda, jiwa muda seorang Kak Irin ya. Itu harus betul-betul tertata nih, jam berapa tidur ya? Betul. Jadi kalau misalnya kita tahu kan bahwa besok kita harus dinasnya subuh, berarti malamnya kita harus tidurnya sekitar jam 10 ya. Jam 10 itu sudah tidur biar nanti tidak telat untuk bangun pas kita mau siaran. Betul. Itu kebayang Kak, itu rutinitasnya udah dijalani lama pasti Kak ya, range-nya Kak ya. Itu pastinya dari Kakak sendiri nyaman-nyaman aja jalaninya Kak ya. Ya nyaman. Setiap pekerjaan itu kan harus kita nikmati ya. Kalau kita tidak menikmati pekerjaan yang kita jalani, pasti kita akan merasa bahwa pekerjaan itu berat. Betul. Tapi kalau kita menikmati pekerjaan itu, pasti akan terasa menyenangkan begitu. Makanya orang kan selalu bilang, wah orang radio tuh kelihatan selalu happy. Ya, kita menikmati pekerjaan. Betul. Walaupun terkadang mungkin ada sedikit yang namanya bad mood lah ya. Betul. Bad mood gitu. Itu pasti ya. Kondisi normal manusia. normal kita sebagai manusia, kita human being nih ya, human being. Terkadang kita juga punya sisi yang namanya jenuh, sakit pastinya. Sakit. Kita harus bangun pada pagi hari menghibur pendengar. Itu terkadang mereka tidak tahu. Yang mereka tahu adalah Mbak Irin Ria, Kak Irin Ria dalam kondisi fit, kondisi menghibur. Itu pernah Kak mengalami kayak gitu Kak? Pernah, dan namanya manusia ya, normal seperti yang saya bilang bahwa stres itu ada pasti. Betul. Apalagi kalau misalnya kita sedang dalam kondisi yang tadi seperti Karisma bilang, kita lagi tidak fit atau kita punya problem. Tapi sebagai seorang penyiar kita harus profesional, kita harus bisa menempatkan diri kita. Dalam artian ya bahwa ketika kita kerja ya kita harus menunjukkan profesionalitas kita itu. Jadi ya harus
happy, Betul. harus selalu bahagia. Iya. Itu yang diinginkan oleh Betul. pendengar. Walaupun kadang ya kita masalahnya itu mungkin terasa berat, yang aduh ini bagaimana nih ya, kita punya masalah berat, tapi ketika kita sudah berada di depan mikrofon ya kita harus profesional begitu, harus selalu happy, Jadi, harus selalu betul. tersenyum. Jadi jadi kebayang nih saat kita lagi bad mood, kita lagi sedih, selamat pagi pendengar gitu ya, atau mungkin dengan gaya yang sama gitu ya, dengan gaya pakemnya kita RRI di Pro 2, di Pro 1 itu pasti tetap profesional gitu Iya, ya. harus profesional. Dan ya kalau misalnya ada yang bilang itu kan cuman bicara, cuman Betul. omong doang Iya. begitu ya. Saya pikir mereka mungkin tidak merasakan Nah, ya apa itu yang dia. kita rasakan sebagai seorang penyiar radio, ketika Betul. kita harus selalu profesional Betul. begitu kan, karena ya kita kan ini sifatnya menghibur. Kita menghibur. Kalau kita membawa persoalan kita pada saat kita siaran, nah itu yang menjadi masalahnya. Betul Kak. Jadi terkadang itu Kak, pernah saya membaca dari satu artikel tentang broadcast nih Kak. Dia bilang bahwa dunia radio itu adalah dunia imajinatif kan. Dunia Betul. imajinatif pendengar gitu kan. Jadi mereka bisa mereka-reka nih. Seandainya mungkin dulu kita belum ada tayangan di visual nih Kak, kayak di YouTube, kayak di Zoom belum ada. Orang hanya bisa membayangkan wajahnya Mbak Irin deh seperti apa. Ketika suara dia sedih, orang bisa membayangkan seperti itu. Itu enaknya di dunia radio ya Kak ya. Iya, betul sekali. Dan itu pernah ya, Karisma, itu Betul. kejadian ya. Iya. Ada pendengar yang kemudian bertemu pada saat itu, datang ke studio, bertemu, kemudian dia mengatakan, wah, saya pikir itu kan pas Iya. pertama kali ketemu. Terus saya tanya, saya pikirnya kenapa gitu ya? Pasti kan di dalam pandangannya dia. Betul. Ya, Irin yang dia dengar di udara Itu ya. seperti ini loh Seperti looknya. ini gitu Oke kan, deh. menurut versinya dia. Versi dia. Tapi ketika dia bertemu secara langsung, dia langsung berkata seperti itu. Artinya kan ada perbedaan Ada ketika dia perbedaan. mendengar di udara Konvensional, ya, yes, dan ketika dia bertemu secara langsung. Betul. Itu dia, terkadang tuh kita dunia radio juga orang imajinatif nih. Aduh. Betul. Saya pengen sekali rasa memiliki penyiarnya itu justru luar biasa. Sangat. Bahkan ada yang namanya fans fanatik gitu ya. Sampai kita pulang dinas pun masih di SMS. Sampai ada yang WA juga ajak kenalan di Facebook seperti itu. Itu memang sering ya kejadian Betul. seperti itu. Bahkan ketika kita memposting misalnya di media sosial, Betul. ya, itu juga sering ada tuh komentar-komentar atau ada inbox yang masuk ya. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa itu salah ya. Kita tidak bisa bilang itu salah karena ya itu manusiawi ya. Mereka ketika melihat orang yang mereka sukai ya, otomatis kan ada kayak refleks begitu. Betul, ya. Ya tergantung bagaimana kitanya gitu sebagai pribadi menyikapi itu. Jadi kalau misalnya ada yang ya wajar lah ya, ada yang iseng-iseng, nakal-nakal sedikit ya. Tapi mereka kan, kreatif lah ya, mereka ya, WA gitu ya. Tapi kan bagaimana kita menyikapi itu? Betul. Jadi menyikapinya dengan yang positif lah. Kalau kita melihatnya dengan kacamata yang positif, pasti halnya pun akan positif gitu ya. Apalagi sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang kreatif tuh ya. Misalkan komen para netizen atau mereka dengan menggunakan akun-akun yang berbeda dari mereka seperti itu. Jadi menyikapinya ya positif-positif aja seperti itu. Bahkan ada yang akunnya asli itu berani berkomentar, kadang-kadang suka boleh dong minta foto gini, maksudnya minta kita yang mengirimi foto begitu buat mereka. Tapi kan kita bisa menolak dengan cara halus ya. Terkadang pandangan orang bahwa penyiar ya misalnya kan ada yang, karena memang kita dituntut profesionalnya kita harus selalu ramah, semua tampil ceria ya, gitu. Tampil ceria itu tuntutan begitu. Hanya ada yang mungkin ya kita tidak bisa menyalahkan mereka juga. Mereka tidak memahami mungkin ya profesi yang kita jalani itu memang menuntut kita untuk harus seperti itu. Dan karena pun penyiar adalah tokoh publik pastinya ya. Penyiar adalah tokoh publik. Sosok yang diidolakan itu wajar karena mereka pun kadang-kadang bingung untuk menyikapinya, bagaimana cara mereka mengungkapkan ya. Seperti itu. Jadi apalagi kalau di RRI sendiri pakemnya jelas begitu ya. Yes, kita punya rule-nya. Jadi ada aturannya ya. Jadi tidak bisa kita tuh
asal, betul, tapi betul. ada aturan yang memang sudah ditentukan dari pusatnya Pusat. bahwa ini ada aturannya yang harus dijalani saat Betul. kita menjalani siaran gitu. Jadi which is apapun itu terkontrol kita. Betul. Karena apa yang disajikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 2 pun adalah kita membangun karakter bangsa. Yes. Pro 2 itu kan tagline-nya pusat kreativitas Betul, anak betul. muda. Dan yang kita hadirkan itu bukan hanya sekedar hiburan, Betul. tetapi yang dihadirkan itu adalah edukasinya juga di situ. Jadi selain hiburan, pendengar yang muda ya khususnya itu juga mendapatkan edukasi di situ. Betul. Narasumber-narasumber yang kita hadirkan juga itu harus bisa memberikan motivasi, Betul. harus bisa memberikan inspirasi. Betul. Jadi kita tidak hanya sekedar ngobrol, Iya. tetapi ada sesuatu yang didapat oleh pendengar dari obrolan kita. Betul. Jadi obrolannya pun menjadi daging gitu ya. betul. Menjadi daging walaupun kita lewat udara tapi obrolannya menjadi daging. Yes. Maknanya penuh sekali seperti itu Kayak ya. makanan gitu. Iya, jadi dimakan tuh banyak dagingnya karena daging itu bagus untuk tubuh ya, Kak ya. Betul. Jadi tentunya apalagi harus digitalisasi saat ini, Kak ya. Banyaknya lagu-lagu yang mungkin saya pernah membaca ada lagu-lagu yang mungkin liriknya atau mungkin syairnya atau mungkin dari genre yang tidak mendidik. Nah, itu peran kontrol dari RRI sebagai media kontrol. Betul. Makanya kita punya rule, tidak semua lagu itu bisa kita hadirkan ya. Kalau misalnya lagu-lagu yang ada unsur pornografinya itu memang harus di-cut. Betul. Kemudian ada beberapa aturan-aturan yang memang harus kita turuti. Kalau di Pro 2 sendiri ya, karena saya di Pro 2 jadi saya bicaranya tentang Pro 2. Kalau di Pro 2 sendiri itu kita menghadirkan lagu-lagu yang juga dimana tahunnya itu masa edarnya juga harus masa edar yang terbaru. Kemudian kita juga tidak menghadirkan lagu-lagu kayak misalnya lagu-lagu daerah, K-pop, kemudian juga kita tidak menghadirkan lagu-lagu rock yang hardcore banget, yang Metallica banget. Metallica itu juga tidak dihadirkan Betul. di situ. Kemudian lagu-lagu daerah ya, dangdut, itu juga tidak kita hadirkan. Karena pakemnya dari Pro 2 sendiri ya, itu pasti sudah ada nota dinas dari pusat ya. Yes. Langsung terkontrol pastinya. Jadi kenapa lagu dangdut, lagu daerah itu tidak ada di Pro 2? Karena segmennya ada di Pro 1 ya. Betul. Segmennya ada di Pro 1 pastinya. Kan Pro 2 itu segmennya untuk anak muda ya. Betul. Usia pendengar atau target sasaran itu 12 sampai dengan 25 tahun. Betul. Begitu. Jadi ya harus disesuaikan Itu dia. dengan pendengarnya, sasaran pendengar. Jadi kalau mau bertanya-tanya, Kak, kenapa sih lagu dangdut nggak bisa di-request di Pro 2? Ya suka ada yang begitu, suka ada yang request lagu dangdut ya. Tapi bagaimana ketika pada saat itu kita menyiar, kita mengarahkan. Kalau misalnya kamu menginginkan lagu dangdut, silakan nih ke Pro Dangdut, ke Pro Dangdut yang ada di Pro 1. Gitu. Jadi gitu. Jadi kalau lagu daerah juga ada segmennya di sana di Pro 1 seperti itu. Jadi udah terstandar lah ya untuk segmentasi yang diberikan oleh Radio Republik Indonesia kepada penyiarnya pun, kepada pakem program pun udah terstandar semua, standar nasional. Oke, Q&A with Kak Irin Ria malam hari ini. Kak, ini udah berapa lama sih Kak berkecimpung di dunia radio? Saya kerja di dunia radio itu dari 2014, berarti kalau dihitung sampai dengan sekarang itu sekitar 7 tahun. Dan awalnya sebetulnya tuh saya bukan bermimpi untuk menjadi seorang penyiar. Jadi boleh ya cerita sedikit? Boleh dong. Ya? Ini pengalaman seru nih. Ini jadi cerita sedikit. Waktu itu di rumah orang tua kan sering mendengarkan radio, sering mendengarkan radio, dan di ND sendiri kan satu-satunya radio yaitu RRI. Gitu. Jadi radio itu tuh kayak jadi alarm. Betul. Waktu itu di program 1 ada program acara yang namanya Warta Lintas Nusa Bunga. Nah itu tuh dia adanya kan 6.30. Nah itu tuh jadi alarm buat kita pada saat mau ke sekolah. Mau ke sekolah kayak. Jadi pas ini 6.30 berarti kita sudah harus pergi ke sekolah. Kemudian setelah itu saya kuliah. Setelah kuliah pas balik waktu itu tahu ya kita kan cari-cari pekerjaan gitu selesai kuliah. Fresh graduate gitu ya. Jadi secara kemarin kuliahnya di Bandung Kak? Yes, betul. Saya kuliah di Bandung. Gelis bisa malam hari ini. 4 tahun. 4 tahun Kak. Kemudian pas balik juga tidak ada kepikiran bahwa saya tuh akan menjadi seorang penyiar radio, seorang RJ ya. Yes, itu tidak sama sekali Kie. Pada saat itu saya sempat
melamar ya, dan sempat diterima juga waktu itu di salah satu bank swasta. Perbankan lah ya. Okay. Perbankan. Karena memang cita-cita saya itu, cita-citanya saya jadi dulu tuh pilihan saya kalau tidak guru ya di pegawai bank. Pegawai bank itu cita-citanya, sama sekali tidak kepikiran untuk menjadi seorang punya radio. Kemudian waktu dengar ya sore ketika saya pulang ternyata orang tua juga masih mendengarkan radio setia. Pas duduk ada tuh pengumuman pembukaan open recruitment. Ya sudah, waktu itu niatnya tuh cuma iseng-iseng. Nah sudahlah, iseng-iseng coba. Terus bapak di rumah kemudian tanya, yakin gitu? Ya coba saja dulu, kan ini namanya kita mengadu nasib kan kita tidak pernah tahu. Dan setelah itu pada saat mengikuti tes waktu itu banyak yang ikut ya di tidak menyangka juga bahwa lolos masuk menjadi 10 terbaik. Tidak menyangka ya. Kemudian masuk menjadi 10 terbaik. Setelah 10 terbaik itu kita diseleksi lagi. Kemudian yang dipilih itu menjadi 5 terbaik. Kemudian prosesnya juga waktu itu tidak langsung ya kita menyiar, karena memang aturannya kita harus belajar dulu. Betul. Ya dengan penyiar-penyiar senior yang ada. Kemudian kita ditempatkan tidak langsung di siaran, di siaran, tapi waktu itu kita ke pemberitaan. Oh iya benar. Ke pemberitaan dulu, kemudian baru pada akhirnya di siaran dan dapat karakter yang pas, dan katanya suara saya itu suaranya suara kaula muda ya. Suara kaula muda, makanya ditempatkanlah di Pro 2. Sekarang mungkin semesta mendukung. Amin. Jadi ini luar biasa ya. Jadi itu tidak tergambarkan kuliah dulu ketika belajar, skripsi selesai, wisuda menjadi seorang sarjana gitu ya. Itu nggak pernah terbesit menjadi seorang penyiar radio. Tidak, karena basic ilmu pada saat itu yang saya pilih itu akuntansi. Jadi saya sarjana ekonomi. Banyak yang sering tanya, Kak Irin tuh sarjana penyiaran ya, komunikasi sarjana ya. Komunikasi. Tidak, saya sarjana ekonomi. Tapi itu balik lagi ya, mungkin ini kehendak Tuhan semesta yang menempatkan saya, semesta mendukung ya. Kenapa tidak ya? Akhirnya sekarang mungkin udah dirasakan 7 tahun itu. Betul. Apa yang diinginkan, apa yang pengen didapatkan ya. Alhamdulillah puji Tuhan udah bisa lah ya ke depan gitu 7 tahun. Apa nih, bisa apa kebutuhan nih? Seperti mau beli tas yang mahal juga sudah bisa. Mau beli sepatu yang mahal juga sudah bisa. Mau beli apapun itu sudah bisa gitu ya, seperti itu. Iya, banyak yang beranggapan seperti itu ya, bahwa kita bisa membeli semuanya. Yes, pasti bisa, tetapi balik lagi kan, kalau saya tidak memilih untuk hidup seperti itu. Yes. Seru. Ini cewek inspirasi. Saya bukan tipe yang maksudnya begitu kita kerja, kita sudah punya penghasilan sendiri, kemudian kita ya bergaya, glamor dan lain sebagainya. Saya lebih memilih untuk ya sudahlah, uangnya mendingan kita tabung ke depannya, apa yang kita inginkan. Kita pasti punya planning ke depan kan. Ini namanya kehidupan. Kita ingin kehidupan yang lebih baik ke depannya. Nah ya makanya untuk hal-hal seperti itu banyak yang mengatakan kalau misalnya kita bekerja di dunia seperti ini ya itu glamor dan lain sebagainya. Tidak juga, kalau menurut saya balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Kita mau memilih untuk menjadi seperti apa. Oh iya. Seperti apa kita? Itu tergantung kita, tergantung kita. Kita boleh berada di dunia yang menurut orang itu glamor. Tetapi kita berhak juga untuk memilih dan menentukan ketika kita berada di situ, apakah kita mau mengikuti ataukah kita tetap dengan prinsip hidup kita. Jadi saya bukan mereka gitu, mereka yang mereka, saya Irin Ria gitu. Saya mungkin kalau saya berpikir bahwa kita harus pandai menabung ya. Pandai investasi gitu ya. Harus ya. Oke, jadi kita mesti investasi ke depan seperti itu ya. Gitu. Jadi walaupun kecil-kecilan ya. Kecil. Jadi yang mendengarkan juga jangan membayangkan wow ya. Jadi which is yang kecil itu pun Kak ya. Yang kecil itu pun bisa jadi banyak. Sedikit kan lama-lama menjadi bukit. Sedikit lama menjadi bukit. Kan ini inspiratif juga deh. Sedikit-sedikit bisa lama-lama jadi bukit. Jadi kenapa tidak ya? Jadi kalau mungkin digambarkan kalau kayak Irin Ria mungkin di dunia radio, di sosial media, mungkin kalau Irin itu orangnya glamor ya. Ternyata orangnya sederhana gitu ya. Begini,
Iya kan kita dituntut ya, kita dituntut ketika kita tampil di atas panggung, ya, seperti itu. Misalnya orang minta kita MC, kita harus total. Itu bagian dari profesionalitas. Betul. Jadi ya kita harus berpenampilan sesuai dengan permintaan. Misalnya klien atau ada orang yang meminta kita ya, misalnya dari instansi mana, ketika kita harus tampil di depan, kita menghibur, ya kita total. Ya, gitu. Kenapa tidak untuk kenapa menghibur? tidak begitu kan? Karena itu pekerjaan kita yang menuntut kita untuk seperti itu. Iya. Tetapi kita harus membedakan antara gaya hidup dan profesionalitas. Iya, itu dia. Profesionalitas versus gaya hidup. Irin Ria 2021. Ini quote-nya luar biasa statement-nya ya. Profesionalitas versus gaya hidup. Nah, itu dia. Itu yang kalau muda mesti garis bawahi di underline deh. Profesionalitas versus gaya hidup. Saya dapat malam ini quotes-nya. Irin Ria 2021. Oke, Kak Irin, kita kembali ke Q&A Kak Irin ya. Setelah berkecimpung ya, setelah tergabung menjadi penyiar radio Republik Indonesia, apakah ada perbedaan gaya nih dari penyiar swasta dengan penyiar radio Republik Indonesia seperti itu Kak? Ada Ki, kan tadi seperti yang saya bilang ya, bahwa kita punya rule-nya, kita punya aturannya. Betul. Ya, yang kita tidak bisa mengabaikan itu. Di RRI sendiri kita punya aturan itu. Betul. Dan ya kita harus begitu. Which ya. is kita juga di segmen anak muda. Segmen anak muda. Jadi ada hal-hal yang dimana kemudian kita tidak bisa sembarangan juga ketika berbicara, begitu ya. Karena pusat kreativitas anak muda ya kan. Jadi kita menghibur sekaligus mengedukasi. Gitu kaula muda. Itu peran RRI sebagai media kontrol kayak gitu ya. Betul. Jadi anak muda yang tergambarkan di jiwa RRI, jiwa penyiar RRI juga bagaimana membangun anak muda yang positif. Ya. Jadi bukan mengantar mereka ke arah-arah yang mungkin kita pikir sudah negatif, sudah melenceng tuh. Jadi peran kita merangkul kembali mereka di situ. RRI hadir untuk membantu ya anak-anak muda untuk berkembang, berkreativitas. Betul. Ya di Pro 2 khususnya. Betul. Jadi tidak harus umpama kita melihat, kita mendengar di luar ada radio swasta kayak gitu, radio swasta itu kan gayanya beda dengan Pro 2 RRI, tapi tidak ketinggalan informasinya. Betul. Tidak ketinggalan informasinya. Belajar dari penyiar-penyiar lain ya. Betul. Radio swasta dan itu perlu. Betul. Perlu. Kita perlu belajar. Saya juga belajar kok dari referensi ya dari radio swasta yang lain. Gayanya anak muda, tetapi tetap dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh RRI. Jadi kita nggak sembarang. Yes, gitu. Jadi kalau bercanda pun ya bukan bercanda yang kemudian yang ekstrim. Yang ekstrim. Betul. Tidak. Jadi betul-betul terstandar lah. Yes, ada standarnya ya yang harus kita ikuti gitu. Jadi kalau saya boleh berbagi ya, kalau boleh berbagi juga, Kak Irin juga boleh berbagi. Jadi RRI itu ketika mau siaran pun tuh ada yang namanya agenda settingnya, ada produsernya, ada music directornya. Jadi tidak sendiri penyiar yang harus memilih lagu gitu kan. Jadi semua sudah terstandar. Sudah, gitu. Yes, dan lagu pun itu sudah ada aturannya ya. Aturan dari pusatnya ketika pagi lagu-lagu seperti apa, beat yang seperti apa yang harus kita putarkan, ketika siang beat yang seperti apa yang harus kita putarkan, ketika malam beat seperti apa yang harus kita putarkan. Jadi tidak bisa kita asal memutarkan gitu. Kalau misalnya contoh pagi teman-teman banyak mendengarkan lagu yang up ya, karena memang kita harus karena itu kan untuk membangkitkan semangat gelora pagi gitu. Pagi. Kalau pagi kita kasih yang pop melo gitu, itu makin tidur ya, Pak. Itu orang akan loyo dia. Apalagi kalau yang lagi di kasur bukannya bangun malah kita mengajak mereka untuk terlambat. Gitu ternyata ya. Jadi peran penting di situ musiknya juga berperan ya. Betul. Ya. Ada up, middle, middle, kemudian low. Jadi kalau misalnya pagi kita mainnya up ya. Up, middle, siang itu kita mesti running, low, tenang. Sampai nanti ke malam. Ada aturan-aturan. Nah, jadi itu beda dengan radio swasta gitu ya. Kalau mungkin saya tidak bisa bilang ini beda, saya tidak tahu juga ya radio swasta itu aturannya seperti apa. Jadi ya kalau yang aturan yang ada di RRI ya memang seperti itu. Ya seperti itu. Jadi kita ikuti aja aturan dari sana. Oke Kak, untuk yang saat ini Kak, apa sih manfaat menjadi seorang penyiar radio?
ketika menjadi salah satu angkasawan di Radio Republik Indonesia, apa yang dirasakan? Manfaatnya itu banyak popularitas sekali. Popularitas apakah gimana? Popularitas itu bonus ya. Popularitas itu bonus. Popularitas itu bukan segala-galanya ya, karena kita ini kan usia kita akan terus bertambah begitu ya. Kita akan menjadi tua. Saya tidak mungkin seperti ini terus. Irin tidak mungkin akan seperti ini terus gitu. Saya pengennya 17 tahun terus Kak. Biar kita panjang karirnya kayak gitu. Usianya tambah tapi semangatnya harus tetap muda. Iya. Jadi apa ya Ki? Maksudnya kita apa tadi ya? Manfaat yang dirasakan ketika tergabung menjadi. Yang dirasakan ketika kita tergabung itu banyak. Kalau saya di Pro 2 ya mungkin karena gaulnya sama anak muda, kita ketemu dengan anak muda, berasa lebih muda juga. Begitu. Berasa muda terus lah. Itu dia. Yang forever lah ya. Yes. Kemudian juga apa ya? Link kita itu jadi banyak. Kita bertemu dengan banyak orang ya, banyak anak-anak muda yang kita jumpai ya, dan dari mereka juga kita belajar banyak hal. Setiap narasumber yang hadir itu memberikan pelajaran juga untuk kita. Jadi dari kita menghadirkan, tapi kita juga belajar. Betul. Kita belajar dari mereka. Itu yang manfaat yang sangat saya dapatkan. Kemudian apa ya? Ketika kita berada di luar, ketika kita menjadi penyiar, otomatis orang akan menjadikan kita sebagai role model. Nah itu yang ya manfaat yang sampai dengan saat ini sangat saya rasakan. Kemudian wawasan kita juga jauh lebih baik ya. Kemudian pemikiran kita juga akan lebih terbuka ketika kita berbicara dengan narasumber-narasumber yang menghadirkan atau memberikan motivasi. Secara otomatis juga kita akan mendapatkan motivasi itu. Ada nggak sih dampak yang nyata nih Kak Irin Ria? Kak Irin, saya minta foto dong Kak Irin. Kak Irin, saya bawa Kak Irin coklat ya. Saya bawain Kak Irin snack ya gitu. Ada nggak sih dampak kayak gitu? Ada ya. Fans fanatik. Yes, fans fanatik itu ada. Saya pernah dikasih jaket, Saya jujur. Jaket yang saya bawa itu sekarang pemberian pendengar. Itu pemberian pendengar. Serius, kemudian juga pemberian itu karena memang mereka ngefans ya sama kita, ngefans sekali sama kita. Itu kita nggak minta loh ya, kita nggak minta. Itu tidak diminta sama sekali, tetapi mereka memberikan itu karena rasa sayang mereka seperti itu ya. Jadi ya saya bilang, wah ini saya berasa ini ya, padahal biasa saja tuh Ki ya. Nggak apa-apa, kita normal. Kita toko publik sekarang. Yes, begitu Ki biasanya sih seperti itu ya. Pendengar kan kita kaula muda ya, makanya saya juga kadang pikir, aduh kasihan ya kalau misalnya mereka nih masih muda, SMA, masih SMA, SMP, begitu kan, yang mungkin dapat uangnya juga dari orang tua. Betul. Tapi mereka memberi untuk kita, itu sesuatu yang luar biasa. Makanya saya menjaga itu Ki, sampai dengan saat ini barangnya itu tuh selalu saya jaga itu. Wah ini nih jangan sampai ternodai lah ya. Jangan rusak kayak gitu. Bahkan ada yang sampai tulis baju itu nama MTR, itu nama panjang saya. Saya sampai kaget juga, sampai sebegitunya begitu, sampai baju ditulis nama MTR. Nah itu dampak yang kita rasakan. Tanpa disadari banyak orang mengagumi kita pasti. Iya, banyak yang, nah makanya itu tadi itu juga sesuatu yang berat ya. Ketika orang mengagumi kita, berarti ada hal positif, hal baik yang orang rasa didapatkan atau diperoleh dari kita. Kenapa saya bilang berat? Karena kita harus menjaga itu semua Ki. Jadi ya attitude kita juga harus dijaga ya. Kemudian ya karena kita akan menjadi pusat perhatian. Role model lah ya kita. Role model, iya. Jadi influence lah bagi mereka. Apa yang kita lakukan akan dicontohi. Iya, itu percaya nggak percaya akan diikuti mereka. Terbukti kita sekali posting itu pasti banyak yang mantengin. Sekali buat feed story di Instagram atau nggak di Facebook lah ya Kak ya. Itu pasti banyak yang datang. Banyak yang ya itu tadi ya, komen-komen ya,
tapi bagaimana kita menyikapi semua itu. Betul sekali. Oke Kak, ini ada Q&A selanjutnya nih Kak. Setuju nggak sih kalau pekerjaan penyiar radio itu adalah pekerjaan paling berat, di mana semua motorik dan juga intelijensi itu bekerja intens? Kalau dibilang pekerjaan paling berat semua pekerjaan itu pasti ada berat, ya, ada konsekuensi. Tidak ada pekerjaan yang lebih berat karena kita punya tanggung jawab, kemudian ada konsekuensi yang harus kita jalani begitu. Kayak apa ya? Kita tidak bisa menganggap remeh pekerjaan-pekerjaan lain juga. Kayak misalnya contoh supir bemo sekalipun, mereka punya tanggung jawab yang besar. Nyawa yang mereka bawa, iya kan? Nyawa orang yang mereka bawa tuh banyak orang yang penumpang loh di belakang ya. Itu nyawa. Nah, itu dia. Jadi kita tuh tidak bisa menganggap bahwa wah ini pekerjaan saya nih yang paling wow, atau pekerjaan saya itu yang paling berat dan lain sebagainya, karena setiap orang, setiap pekerjaannya yang dijalani itu dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Gitu. Kemudian kalau ada yang bilang begini, saya tuh pernah ada yang bilang begini, waktu itu kan kerja di mana? Pertanyaannya, saya jawab, oh saya kerja sebagai penyiar ya. Kemudian dijawab, memang kerjanya apa? Itu kan. Waktu itu tuh sumpah sakit ya. Nah benar saya juga bilang gitu. Dipertanyakan begitu, ya wajar lah ya, karena mereka tidak tahu kan pekerjaan kita. Kita kan di dalam studio, di dalam studio tidak apa ya, di dalam studio itu kan kita bukan hanya sekedar, ada orang bilang itu cuma omong biasa begitu saja. Nah mereka tidak tahu bagaimana ketika kita berbicara, kita harus berhadapan dengan narasumber, ketika kita harus menjaga mood kita. Nah itu yang kita harus tetap happy itu dia. Padahal mungkin di dalam tuh lagi sedang nangis ya, lagi hatinya. mengontrol perasaan tuh loh, depan mic, depan publik. Benar, itu makanya pun saya Kak, ketika membaca, ketika menyimak Kakak siaran kayak gitu, itu kadang itu pekerjaan paling berat loh. Dimana saat kita bisa nge-mix lagu, kita bisa figure out. Kita kan kalau dulu mungkin ada ya. Kalau dulu mungkin ada yang mengatur tugasnya. Tapi kalau sekarang kan kita main sendiri nih. Nah itu the real. Kita radio joki banget. Radio joki sekali. Jadi kita omong, kita atur feedernya, kita sendiri yang ngatur mikrofonnya, kita sendiri yang ngatur headphone-nya. Ketika ada narasumber, kita sendiri yang mengontrol mikrofon dari narasumbernya. Itu tuh semua kita kerjakan sendiri gitu. RBO-nya kita kontrol, lagu-lagunya. Semua kan komputer lagunya. Nah itu dia. Nah itu makanya saya bilang karena paling berat. Jadi antara tangan, antara motorik dan juga pikiran kita mesti bekerja intens. Iya, kalau kita tidak fokus, itu kan bisa buyar kita. Beradul. Betul Kak Irin. Jadi itu benar, itu yang banyak orang luar atau mungkin fans kita nggak tahu gitu ya. Kadang penyiar radio kerjanya apa sih, yang tadi Kakak bisa bicarakan juga kan. Mereka tidak tahu bahwa di belakang itu Bapak ada persiapan, datang 15 menit lebih awal, itu persiapannya. Baca dulu naskah, gimana harus kan yang orang lihat itu kan cuma di luarnya. Nah itu dia. Jadi mereka tidak tahu apa yang kita lakukan di dalam, dan ya tugas kita pun bukan hanya sekedar kita menyiar selesai gitu kan. Tapi ada tugas-tugas lain yang harus kita kerjakan ketika ada event. Kita harus menjalani tugas itu, ya kan ya. Tapi ya yang orang lihat orang tahu tidak bisa itu enteng doang katanya. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan. Itu persepsi mereka lah. Multi interpretasi lah para netizen. Maha benar netizen dengan segala ucapannya kayak gitu. Oke, tapi pada dasarnya gitu Kak ya, mengerjakan satu hal yang berat itu adalah penyiar radio. Saya pernah alami juga. Betul. Iya. Zaman kapan ya? Saya zaman SMA sering dengar dulu di radio ada radio itu gitu. Jadi intinya memang benar kan, memang pekerjaan paling berat itu Kak. Jadi kita nge-mix, gini. Jadi ketika Kak Irin siaran, ketika mungkin capek wajar lah. Memang wajar. Menjaga mood itu susah, itu yang susah. Bayangkan saja kita lagi punya masalah nih, tapi kita dituntut kita harus happy. Kebayang tidak seperti apa? Saya tuh dulu pernah berpikir bahwa ketika pendengar ada yang nge-request
lagu sedih dan saat itu kita mengalami hal yang sama dengan lagu itu. Misalkan mungkin kalau saya berpikir kalau long distance relationship nih ya, lagu LDR kayak gitu, itu kan pasti membuat mood kita juga akan down gitu kan. Tapi kita harus bisa mengontrol. Nah, kita bisa mengontrol. Kita harus kontrol. Itu profesionalnya kita gitu. Harus selamat pagi mendengar, hai, coba ada cara request dong, kayak gitu, profesional. Jadi luar biasa banget ya Kak Irin. Irin Ria 2021 ya. Oke, untuk selanjutnya Kak Irin. Ini kira-kira ada nggak Kak Irin suka dan duka menjadi seorang penyiar radio? Tadi juga sempat digamblang nih, suka dukanya dengan narasumber. Suka dukanya tuh banyak ya Kie. Kalau kita bilang suka ya itu tadi manfaatnya yang kita dapatkan itu bagian dari sukanya. Kalau ditanya duka ya tadi kalau misalnya ada yang iseng suka godain kita ya kayak gitu, itu dukanya. Kemudian yang tidak orang tahu juga tuh ya Kie, kadang kita kan kerjanya nih shift-shiftan. Iya, shift-shiftan. Jadi kemudian kadang di event-event tertentu kita dituntut untuk bekerja dengan durasi waktu yang cukup lama gitu. Bener. Kadang saya di rumah juga suka dapat komplain. Kakak permisi, kakak sebagai koordinator Pro 2 gitu kan. Dan itu lebih berat lagi kan? Iya. Bagaimana? Bukan, padahal saya. Bagaimana kalau teman-teman mungkin permisi dikenal dengan namanya DAS ya. Setelah itu DAS itu harus dikontrol semua. Betul. Itu wajib ya. Yeah. Wajib ketika kita siaran itu buktinya ya bukti kita otentik siaran kita, ya itu yang harus kita selesaikan gitu. Jadi Kak Irin kadang-kadang ada narasumber nih Kak Irin. Kita udah hubungin nih Kak Irin. Itu cancel. Itu pernah. Kita udah tayangkan permisi flyer kita promote nih. Kita sudah promo. Nah itu Kak. Pernah kejadian seperti itu Kie. Waktu itu flyernya sudah di-share, kemudian ternyata mendadak ya. Ini bukan kalau kejadian pengalaman saya Kie, dia bukan meng-cancel, tapi ketika saya menghubunginya itu sama sekali tidak aktif dan sampai pendengar itu kan menunggu ya. Ada yang sampai kirim messengernya. Kak, kenapa? Tidak gitu? Ini. Terus saya bilang, oh minta maaf karena narasumbernya lagi ini. Kenapa sih narasumbernya begitu gitu? Jadi, nah itu kan kadang itu yang sering kita kontrol emotion, self control. Ya, kita juga tidak bisa memaksa ya. Betul. Kita juga tidak bisa memaksa. Ya mungkin juga ada alasan yang tidak bisa disampaikan begitu. Jadi kenapa dia membatalkan untuk live pada saat itu sih mungkin yang solusinya kita memberikan kembali pemberitahuan di announce kembali ya. Informasikan gitu biar pendengar tuh tidak bertanya-tanya, kemudian pendengar tuh tidak bingung juga. Betul. Yang harusnya acara ini kok kenapa tidak ada narasumbernya? Betul. Ini kan sudah ada nih, kenapa kok tidak ditayangkan? Iya. Dukanya lagi kayak Irin, saya juga pernah rasakan ketika menjadi penyiar radio dulu itu ketika ketika internetnya mati, internetnya down. Sedangkan kita jam informasi yang akurat, informasi yang update kayak gitu. Itu gimana caranya kita penyiar itu harus gunakan pikiran kita yang semaksimal mungkin gitu kan Kak? Gini, ya itulah kenapa ya orang bilang kita tuh harus pintar-pintar ya. Multitasking. Kan kita punya handphone ya. Iya. Kalau sekarang ya. Iya. Tapi bersyukurnya bahwa saya berada di zaman era digitalisasi kan. Era digitalisasi. Jadi ada makanya paket data tuh selalu full ya, selalu full karena kita tidak tahu karena itu ketika internet down, kadang-kadang cuaca lah gitu cuaca ya kita sudah mempersiapkan begitu ya. Atau kalau tidak tuh biasanya kalau misalnya ini kita sampaikan ke pendengar tuh lebih kepada kalau misalnya listriknya padam ya. Betul. Itu baru kita sampaikan gitu. Kita juga kadang-kadang ada di kantor kan ada langganan majalah, langganan tabloid gitu kan. Kadang-kadang kita juga kita bisa mensadur lagi dari bahasa-bahasa itu. Kalau lampu mati gimana tuh? Kita streaming kan atau gimana? Kalau lampu mati ya streaming karena sekarang kan ada ini ya zamannya teknologi semakin canggih ke depannya ya. Kita kalau sekarang ya kita streaming. Gitu loh, walaupun lampu padam ya? Ya, walaupun lampu padam ya streaming kita jalan. Tetap jalan. Oke, di RRI Playgo bisa langsung dengerin ya. Oke. Itu dukanya. Kepada pemancar ya. Pemancar. Iya. Oke. Lebih kepada pemancarnya.
kalau pemancarnya bermasalah nih, yang FM-nya kita tidak bisa jalan, nah itu kita streaming kan. RRI punya RRI Play Go ya. Yes ya. Itu bisa langsung dalam bentuk genggaman. Yes. Itu Langsung di ujung jari. Di ujung jari. Jadi buat yang belum punya aplikasinya, bisa di-download di Google Play Store atau di App Store. Jadi bisa mau di mana saja, kapan saja, itu selalu bisa dengar. Bisa dengerin. Which is kamu di dunia di luar negeri pun bisa. Yes, gitu ya. bisa. Kan kemarin tuh ada beberapa pendengar ya, narasumber kita juga yang ada di Roma gitu kan. Kadang mereka Iya, kemarin kakak sempat wawancara kan. Itu oh iya, coba kita dengar gitu kan. Jadi mereka juga terobati kerinduannya dengan tanah air kita ya. Tanah air kita ATND gitu ya. Yes, betul. Apalagi sekarang udah ada Zoom meeting. Betul, kita ada bisa Zoom meeting. laporan langsung lah cuaca, keadaan ND itu seperti apa, lebih akurat lagi lah. Betul. Itulah yang mendorong bagaimana nantinya radio bertransformasi menjadi media yang selalu diagungkan oleh anak-anak muda. Amin. Kak Irin, tips and triknya dong, kakak sebagai seorang penyiar yang related sama anak muda memilih topik atau lagu. Memilih topik kita harus melihat ya, apa nih yang sekarang lagi booming ya, yang lagi menjadi pembahasan anak-anak muda, itu yang kita angkat. Atau misalnya kasus kayak di ND ini kan ya, betul, lagi marak-maraknya apa? Marak-maraknya misalnya bunuh diri, itu kan ya, pembunuhan, tindakan kriminal. Nah itu yang kita angkat. Atau misalnya kayak pembulian, kayak gitu ya, body shaming yang sering terjadi. Nah itu yang kita angkat. Itu pendekatannya itu apakah bahasa kita penyiar, apa kita harus mengundang narasumbernya? Kalau untuk pembahasan yang seperti itu kita mengundang narasumber ya. Jadi kalau di Pro 2 itu ada namanya sharing time. Itu kita menghadirkan narasumber. Jadi narasumbernya itu psikolog ya, konselor, kayak gitu kan, konselor. Nah itu yang kita diundang karena kan anak muda tuh kan senang ya curhat gitu kan. Dulu ada curhat dong ya. Nah, dulu ada curhat dong, Kie. Tapi sekarang kan semua acara itu ditentukan dari nasional, dari pusat. Jadi itu dijalankan secara nasional. Betul. Which is apapun itu tetap terkontrol dari pusat pasti acaranya. Lagu-lagunya pun ya yang tadi dari awal Kak Erin sempat ngomong itu lagu K-pop. Itu big no buat Pro 2 RRI. K-pop itu nggak akan diputar di Pro 2 RRI karena memang mungkin mohon maaf ya kalau misalnya ada yang minta begitu untuk memutarkan lagu itu ya, kami tidak bisa menghadirkan. Betul. Jadi tuh teman-teman tuh bisa melihat chart lagu-lagu baru itu bakal ada di Pro 2 ND ya di Facebooknya ya. Itu semua lagu baru ketika jam requestnya. Jadi kan nggak ada K-popnya. Yes, lagunya itu lagu Indonesia, lagu Barat. Kalau misalnya setelah redesign-nya itu banyak perubahan. Itu banyak perubahan yang terjadi di Pro 2. Request pun kalau dulu kan kita apa ya, kayak pendengar bebas ya untuk memilih lagu apa yang mereka mau. Tapi kalau sekarang itu kita punya lagu-lagunya, list lagunya yang kita hadirkan. Jadi pendengar sukanya yang mana dalam list yang sudah kita siapkan ya kita hadirkan begitu. Jadi tidak bisa memilih lagu di luar dari list yang sudah disiapkan. Masih dengerin tuh Cleo, ini seniormu nih. Ini baru. Nih ada Mbak Irin dia nih Cleo. Saya juga masih belajar ya, terus belajar. Cleo juga pengen jadi host Kak. Jadi mohon didampingi terus dia Kak. Dikawal terus adik Cleo kita ini ya. Oke deh. Ya saya juga belajar ya, Kia masih kita sama belajar. Sama belajar. Jadi bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, karirnya lebih baik ke depan. Amin. Kak Irin, saya pengen sekali dong dengerin punchline Kak Irin atau mungkin gaya khas Kak Irin ketika membuka siaran. Oh gitu. RR itu gimana sih? Oke, aduh saya ketawa. Kok ketawa? Kalau saya di radio, kalau dulu orang kenalnya Irin, tapi sekarang karena ada aturan terbaru. Iya, nama lengkap kan. Jadi sekarang saya pakainya Trinitas ya, tapi orangnya yang sama ya. Orang yang sama ya. Irin. Irin sama dengan Trinitas, sama dengan Irin. Irin, orangnya sama aja. Jadi kalau misalnya kita siaran ya, harus dong ini
Ini punchline kakak nih. Iya. Seperti apa sih Kak Irin? Saya kasih contoh sedikit ya. Jadi kalau mau dengar yang panjangnya, versi lengkapnya nanti langsung di FM 92,2. Oke, jadi ini saya menyapa nih ya. Saya menyapa sahabat kreatif atau saya menyapa sahabat kreatif? Oke ya, oke. Malam ya. Oke. Oke, ini sahabat kreatif saya luar biasa dikerjain malam hari ini. Bukan dikerjain. Biasanya saya yang wawancara, malam hari ini saya diwawancara. Nah, itu dia. Oke deh. Hai, selamat malam sobat kreatif yang malam hari ini lagi nongkrong di 92,2 MHz, baik itu melalui terestrial ataupun juga melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Bersama saya Trinitas. Malam hari ini sudah ada nih narasumber yang berkompeten di hadapan kita, yang bisa memotivasi dan juga memberikan inspirasi, Karisma Agung. Thank you. Jadi seperti itulah gaya Mbak Irin Ria di radio. Itu bisa langsung didengerin di FM 92,2 dan juga ada di streamingnya RRI Playgo. Dan juga bisa melalui website kami di www.rri.co.id. Jadi bisa langsung dengerin Kak Irin Ria dari sekarang kayak gitu. Kak Irin, harapannya dong buat kaula muda, buat generasi-generasi ingin menjadi penyiar radio seperti Kak Irin. Buat generasi muda ya, kaula muda yang ingin meniti karir di bidang broadcast, khususnya menjadi seorang penyiar ya. Yang paling pertama itu tetap jadi diri sendiri. Harus punya ciri khas ya. Kita bisa menjadikan orang lain sebagai role model. Saya pun menjadi ada beberapa yang saya jadikan sebagai role model. Sarah Sehan, yes. Najwa Shihab, yes. Wow. Kemudian ada salah satu penyiar swasta Hard Rock FM. Itu juga Dea. Kiblat ya. Dea itu juga menjadi salah satu role model saya. Indy Barens, Nevita Angie. Yes, itu mereka itu orang-orang radio lah, mereka orang radio ya, besar di radio. Jadi itulah, kita tuh harus punya ciri khas kita sendiri. Jadi ketika kita siaran, orang tahu, oh ini Trinitas. Yes. Betul. Orang langsung tahu bahwa ini ciri khasnya Trinitas gitu. Walaupun kita punya banyak role model, kayak saya tahu Kie sukanya kan fans beratnya tuh sahabat kreatif sama Agnes. Sahabat kreatif ya, perasa siaran. Sahabat Mayziro. Sahabat Mayziro ya. Kayak Karisma Agung kan dia role modelnya tahu lah ya, sahabat Mayziro ya, Agnes Mo gitu kan. Agnes Mo. Kita bisa menjadikan. Sekarang tambah satu role modelnya. Siapa? Meriam Belina. Oke, it's okay ya. Kita bisa menjadikan semua orang itu sebagai role model kita ya. Bahkan Kie pun bisa saya jadikan sebagai role model, atau Cleo pun. Betul. Ya. Ada hal positif yang bisa kita ambil. Inspiring. Yes, itu bisa. Kan ada lagu tuh ya, semua murid semua guru ya. Jadi kita semua tuh bisa menjadi guru. Kita semua bisa menjadi murid. Jadi seperti itu. Itu ciri khas, itu yang paling penting. Mau kita punya role model, kayak saya tuh belajar begini, kayak Agnes Mo. Kenapa dia itu karirnya sampai sekarang melejit mulu. Konsisten ya, dia eksis sampai dengan sekarang. Dan ciri khasnya itu yang harus kita pelajari, bukan ciri khas kita mengikuti Agnesnya, tapi kita belajar bagaimana dia mempertahankan ciri khasnya dia. Diikuti akhirnya. Ya, dan kenapa ketika menyanyi Agnes Mo orang mengikuti kok gaya high note-nya? Karena dia punya ciri khas. Yang kita pelajari itu adalah bagaimana dia menciptakan ciri khas itu dan mempertahankan ciri khas itu. Jadi kita pun ketika kita menyiar, orang langsung tahu nih, oh ini ciri khasnya Trinitas, atau oh ini ciri khasnya Karisma Agung gitu. Jadi jangan sampai oh ini tahu ini gayanya Agnes. Ini kayak Agnes. Ini atau oh ini gayanya itu. No gitu. Jadi tetap ketika kita hadir ya orang tahu. Betul. Kita. Itu yang pertama ya. Kemudian perbanyak referensi ya, perbanyak ya, kita membaca, kita mendengar ya siaran-siaran. Kalau misalnya mau jadi penyiar radio, kita banyak mendengar siaran-siaran
radio juga. Kemudian juga ya mulai dari sekarang kalau misalnya punya keinginan, punya cita-cita, ya kalau misalnya masih SMA ya masuklah ilmu komunikasi ya, ilmu penyiaran juga ada. Jadi ketika kita terjun, kita tidak terlalu berat ya untuk belajar begitu. Nah, dengan karena itu Cleo, kita ya, sudah punya kita sudah punya basicnya yang diajarkan pada saat kita kuliah nantinya. Gitu. Kemudian juga apa ya, attitude-nya itu juga yang harus mental, selalu kita jaga, mental, mood. Nah itu yang self emotion, self control ya. Itu yang harus benar-benar kita jaga. Gitu. Saya tertarik di harapan kakak juga bagi anak muda harus punya ciri khas. Nikta Gina pun dengan suaranya yang kayak gitu, dia jadi punya radio loh akhirnya. Iya. Itu dia kan, dia punya ciri khas, bener. Dia punya ciri khas. Jadi ketika orang mendengarkan, orang tahu, oh ini Nikta Gina. Oh ini Indra Bekti. Oh ini Indi Barens. Betul. Oh ini Sarah Sehat. Iya. Nah, gitu. Oh ini Dea Prananta. Itu ada ciri khasnya. Jadi seru lah ya jadi seorang penyiar radio. Itu banyak dampak, banyak manfaatnya. Jangan salah loh, orang-orang besar, orang-orang host yang Anda saksikan di televisi ataupun dimanapun itu berawal dari dunia radio. Betul. Nah, kan banyak ya artis-artis kalau kita nonton, kita dengar, mereka mengawali karir mereka ya dari dunia radio. Gitu. Radio adalah salah satu teknologi yang dulu dianggap sebagai teknologi murah tapi tidak murahan. Tapi dengan bertransformasinya teknologi, radio masih menjadi primadona. Iya. Yes. Handphone pun bisa jadi radio. Dan harus mengikuti perkembangan. Betul. Perkembangan, kemajuan teknologi itu memang harus kita bertransformasi. Ikuti. Iya. Tetap radio nomor 1. Yes. Informasi lagu manapun soundingnya radio dulu. Kalau televisi kan misal kalau radio tuh enaknya begini ya Ki. Kita mau sapu, kita mau ini. Nah, tetap ya kita bisa menikmati, bisa nenteng lah. Nah itu bedanya. Kalau televisi kan kita harus stay di depan, kita harus nonton gitu kan, menyaksikan. Nah kenapa radio itu menjadi sangat istimewa ya karena itu kemanapun kita lagi nyetir pun kita masih bisa dengar radio. Ya mau kita lagi di rumah ya misalnya ngebabu pun sapu-sapu ya jadi ART lah ya gitu ya. Kita masih bisa dengar radio. Apalagi sekarang ada handphone pakai headset, goyang-goyang sendiri dia dengerin kayak dia siaran kayak gitu. Ini luar biasa lah. Jadi sekarang radio bisa didengerin dimanapun, kapanpun kamu berada. Which is mungkin di dunia lain pun bisa ya. Dunia lain di luar negeri kayak di luar negeri, kayak di Amerika, dunia lain kayak gitu. Oke deh, luar biasa semangatnya. Tetap buat yang mau jadi penyiar radio banyak belajar dari Mbak Irin, banyak belajar juga dari orang-orang yang sebelum-sebelumnya kayak gitu ya untuk menjadi yang terbaik, which is harus menghargai apa itu senioritas dan juga referensi yang banyak seperti itu. Yes, gitu. Jadi memang menghargai itu paling penting. Betul. Iya ya. Apapun profesi kita, apapun usaha yang saat ini sedang kita jalani ya, kita harus menghargai itu begitu. Dan ketika orang lain pun sedang berusaha ya Ki untuk menjalani profesinya ataupun usaha, itu juga harus kita hargai. Betul. Begitu ya. Jangan menganggap remeh begitu ya pekerjaan orang lain, atau jangan menganggap remeh usaha orang lain, karena setiap orang itu kan berproses. Dia berproses. Dia berproses ya. Hari ini mungkin dia seperti ini, tapi kita tidak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dia akan menjadi seperti apa. Kita nggak tahu, which is ini adalah misteri gitu ya. Kadang-kadang keajaiban itu bisa saja terjadi ya. Keajaiban itu bisa saja terjadi. Mungkin hari ini kau menganggap dia bukan siapa-siapa, tapi kita tidak tahu kan who knows ke depannya nanti seperti apa keajaiban Tuhan. Itulah makanya kenapa jangan pernah kita tuh meremehkan orang lain ya. Apapun profesi, semua profesi itu tuh istimewa ya. Semua profesi itu penting ya. Kita tidak bisa bilang bahwa kita lebih penting daripada yang lain, atau kita lebih baik daripada yang lain. Tidak seperti itu kalau menurut saya. Intinya ya kita harus jalani, menghargai itu toleransi, toleransi sesama, itu
Itu harus. Seperti itu. Kita saling senyum, saling sapa, berbahagia, ceria selalu kayak Karena gitu. kita berbeda ya. Iya. Kita kan ya Kita berpikir beragam bahwa- begitu. Iya, kita beragam. So kita Bhinneka Tunggal Ika kayak gitulah. betul. Tidak harus beragam. Jadi kita which is baju seragam pun semuanya kan berbeda. Beda-beda. Seragam itu berarti berbeda-beda seragam. Dalam keluarga pun ya, saudara pun kita beda-beda ya. Betul. Walaupun kita lahir dari orang tua yang sama, tetapi karakteristik Karakternya. kita ya, kepribadian kita itu juga berbeda-beda. Nah, itulah kenapa kita harus pentingnya menghargai begitu ya. Betul. Upaya jangan pernah menyepelekan lah upaya-upaya orang lain, atau jangan menyepelekan pekerjaan-pekerjaan atau merasa kita paling super benar, gitu. paling super kayak gitu. Oke lah, Irin Ria 2021 ini perlu dicatat deh untuk Dari tadi saya statementnya. Irin Ria 2021 ya, nanti 2022 apa nih? 2022 dia harus lebih gemilang lagi. Aduh, amin. Amin, Ya, harus lebih ya. gemilang, harus lebih ceria lagi, Amin, amin. dan lebih semangat lagi untuk menjadi seorang penyiar radio ke depannya. Amin, amin. Iya. Semoga bisa menjadi manusia yang bermanfaat Iya, ya, Ki. menjadi manfaat ya. Yes, Betul, menjadi semua. bermanfaat untuk orang lain. Itu Amin. sih sebetulnya Harus. tujuan saya tuh Kita dilahirkan ke muka Yes, bumi. kita dilahirkan dan saya ditempatkan sebagai seorang penyiar, ya pasti Tuhan tuh punya maksud Ya, ya. itu dia rencananya. Pasti punya rencana. Kenapa saya menjadi seorang penyiar begitu ya? Kenapa kemudian saya ditempatkan di sini di tengah anak-anak muda? Iya. Itu pasti semuanya tuh punya tujuan begitu, punya maksud. Punya maksud sendiri lah ya untuk itu. Jadi jalani terus dan juga selalu ingat namanya berjuang itu harus mengenal prosesnya. Yes. Ya. Harus mengenal proses. Dream, believe, and make it happen. Itu kata Mbak Tetap Agnes. ya. Itu kata Mbak Agnes Mo. Oke. Oke, terima kasih Kak Irin untuk waktunya Kak Irin ya. Thank you, Jadi kita udah sama-sama. ngulik seperti apa sih self control, self emotion seorang penyiar radio ternyata terkuak ya. Jadi kadang-kadang kalau kita punya masalah pun which is kita harus tampil total. Profesional itu utamanya ya. Betul. Itu memang penyiar radio adalah pekerjaan paling berat di mana karena motorik dan juga intelijensinya itu bekerja langsung tat lagu ngomong gitu kan. Langsung main ini apanya mixnya kayak gini. Jadi luar biasa lah, saya acungi jempol bagi penyiar radio di ND. Semoga tetap Thank you. eksis, tetap konsisten, Amin. dan selalu panjang karirnya. Amin. Iya, Doakan ya. terima kasih. Iya, akhir kata saya Tribitas Ria. Oh. Dan saya Karisma Agung. Kami berdua dari My Zero Production, My Zero Podcast. Selamat malam dan sampai jumpa.